Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 26 Juli 2025. Hari ini Bunda Gereja mengajak kita memperingati Santo Yohakim dan Santa Anna, orang tua Bunda Maria. Mereka berdua termasuk orang-orang yang taat pada perintah Allah, berpegang teguh pada kehendak-Nya. Namun sampai usia yang agak lanjut belum mempunyai keturunan. Maka seringkali Santa Anna merasa sebagai orang yang dikutuk Tuhan, seperti anggapan orang-orang waktu itu. Mereka siang malam terus memohon kepada Tuhan. Ia juga berziarah ke bait suci di Yerusalem untuk memohonkan berkat dan rahmat itu. Ia berjanji bila diberi seorang anak akan diserahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa mereka, sehingga akhirnya mereka berdua mempunyai seorang anak yang diberi nama Miriam, atau yang kemudian kenal dengan Maria. Mereka bersyukur dan benar-benar mempersembahkan Maria kepada Allah, yang kita tahu Maria menjadi salah satu sarana untuk keselamatan, yakni ketika ia dipilih menjadi ibu penebus. Bacaan yang pertama dari kitab Keluaran bab 24 ayat 3-8 menggambarkan bagaimana Musa yang setelah bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai turun dan berbicara kepada Allah, berbicara kepada umat, berbicara kepada orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel menjawab, segala sabda yang telah diucapkan Tuhan akan kami laksanakan. Dan kemudian diadakan perjanjian dengan percikan darah antara Allah dan orang-orang Israel. Pada Injil kita mendengarkan perumpamaan dari Injil Matius bab 13 ayat 24-30 mengenai orang yang menaburkan benih. Hak kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tapi pada waktu malam semarak orang tidur, datanglah musuhnya juga menaburkan benih di antara gandum itu, benih yang jahat, yakni benih lalang. Ketika gandum tumbuh dan mulai bertunas, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah Tuhan hamba-hamba itu dan bertanya, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuannya, seorang musuh telah melakukannya. Lalu berkatalah para hamba itu, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tapi ia menjawab, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalang-lalangnya. Biarkanlah keduanya
tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu berberkas-berkas untuk dibakar, dan kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Saudara-saudaraku terkasih, seringkali kita bertanya, mengapa orang-orang jahat dibiarkan hidup bersama dengan kita? Jawabannya pada perumpamaan hari ini. Antara lalang dan gandum ketika bertunas tumbuh tidak bisa dibedakan dengan jelas. Maka Yesus melarang untuk mencabuti lalang, takut kalau gandumnya ikut tercabut. Maka mereka dibiarkan tumbuh bersama-sama, dan ketika saat menuai akan kelihatan mana yang gandum, mana yang lalang. Sekarang ini pun di tengah dunia ini kita sulit membedakan mana yang benar-benar baik, mana yang pura-pura baik. Itu hanya dapat dikenali dari hasilnya, dari buahnya. Sehingga ketika menghasilkan buah akan kelihatan mana orang baik, mana orang jahat. Orang-orang jahat bisa menutupi kejahatannya dengan pura-pura baik. Sehingga kita tidak mengerti pasti. Barulah nanti ketika pada akhir kelihatan mana yang menghasilkan buah yang baik, itulah gambaran gandum-gandum. Mana yang menghasilkan tidak baik atau bahkan tidak menghasilkan, itulah lalang-lalang. Maka dibiarkan tumbuh agar akhirnya kelihatan pada saat penghakiman mana yang baik, mana yang jahat, mana yang menghasilkan, mana yang tidak menghasilkan. Oleh karena itu tugas kita menunjukkan kualitas hasil yang baik kepada penggarap-penggarap kebun. Bagaimana cara hidup yang baik terungkap pada bacaan yang pertama yang menegaskan kepada kita ketika Musa turun menyampaikan sabda Allah. Umat setelah menjawab, segala sabda yang telah diucapkan Tuhan akan kami laksanakan. Kalau kita melaksanakan kehendak Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang dinantikan oleh banyak orang. Maka mari bersama-sama kita tunjukkan kualitas hidup kita sebagai anak-anak Allah dengan menghasilkan buah-buah yang baik, buah yang berkenan kepada Allah, agar nanti kita diikat berberkas-berkas, dimasukkan ke dalam lumbung Tuhan, yaitu kerajaan surga. Dengan demikian kita tidak akan tercabut bersama ilalang, dimasukkan dalam api yang tak terpadamkan. Kita sadari kita hidup bersama orang-orang yang pura-pura baik, namun kita jangan sampai kalah untuk terus hidup baik dengan selalu melaksanakan kehendak Allah, agar akhirnya saat penghakiman kita dimasukkan dalam lumbung Tuhan, yakni surga abadi. Semoga kita mampu untuk menunjukkan kualitas sebagai gandum-gandum yang baik, yang terbedakan dari lalang.
lewat hidup, karya, dan tindakan kita di tengah-tengah masyarakat yang menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa di antara kami ada lalang-lalang. Maka agar kami terbedakan dengan lalang, dorong kami untuk menghasilkan gandum-gandum yang baik, agar saat hari terakhir kami dipisahkan dan dimasukkan ke dalam lumbung, yakni surga abadi. Semoga Engkau mendorong kami untuk terus-menerus menunjukkan kualitas sebagai gandum-gandum yang baik yang akan masuk dalam lumbung Tuhan. Dan semoga kami peka akan lalang-lalang yang menyerupai gandum, agar akhirnya kami tetap tidak tergerus kepada gandum-gandum yang jahat atau lalang-lalang yang hidup bersama gandum, sehingga kami akhirnya kedapatan sebagai gandum yang baik yang menghasilkan buah-buah yang baik. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Biarlah bertumbuh iman kami dan menjadi gandum-gandum yang baik. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus memiliki pola hidup yang sehat dengan memperhatikan protokol kesehatan, sehingga kita terbebas dari segala penyakit dan mara bahaya. Dan kalau kita sehat, keluarga sehat, orang lain juga sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam ambil bagian bersama gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian karya, dan pemberian waktu, serta juga pemberian dana bagi gereja yang akan sangat membantu dalam perwujudan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara-cara itu, gereja boleh menghadirkan kerajaan Allah. Terima kasih kepada para ketua lingkungan, ketua wilayah, prodiakon, ketua-ketua paguyuban, timpel-timpel, dan kabit-kabit yang terus membanting tulang berusaha sebagai tenaga melayani umat Allah, memajukan gereja agar gereja kita semakin katolik dan apostolik. Mari kita dorong terus umat untuk terlibat dalam gereja dengan caranya masing-masing, agar akhirnya gereja kita semakin berkembang. Mari kita bangun semangat menggereja yang tinggi, agar sampai akhir kita hidup menggereja. Tahun ini DPPH berakhir. Saya mengundang umat untuk memilih calon-calon DPPH yang mumpuni, baik yang sekarang menjabat
maupun ada usulan lain agar akhirnya gereja kita eksis memiliki dewan yang mumpuni. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.